Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, teman-teman sekalian. Baik, perkenalkan, nama saya Asrullah, Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Wallacea, NIM 02320003. Sebelum masuk di materi teman-teman sekalian, pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan. Sehingga kita semua masih bisa beraktivitas. Tentu selalu kesalahan tanpa pula kita tuturkan kepada sang revolusioner sejati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita semua menanti syafaat beliau. Baik teman-teman sekalian, pada siang kali ini, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pengembangan aplikasi mobile sebagai solusi inovatif di era digital. Tentu, kenapa saya kemudian mengangkat tema ini? Yang melatar belakangi itu ada 4 poin teman-teman sekalian. Yang pertama, perkembangan aplikasi digital, perkembangan teknologi digital itu sangat pesat. Kemudian yang kedua, aplikasi mobile mengubah gaya hidup masyarakat. Tentu ini terjadi dalam perkembangan zaman ke zaman. Yang kemudian yang ketiga, penggunaan smartphone di dunia itu mencapai 6,8 miliar. Ini statistik di tahun 2024. Kemudian poin terakhir itu ada di tantangan, yang dimana ada persaingan, keamanan dan kompatibilitas. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, aplikasi mobile hadir sebagai solusi untuk mempermudah berbagai aktivitas. Hampir seluruh aspek kehidupan sekarang dapat diakses melalui aplikasi mobile, mulai dari menghadapi tantangan dari komunikasi, transportasi hingga pendidikan. Namun, perkembangan menghadapi tantangan dalam menciptakan aplikasi yang kompetitif dan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian ada pun rumusan masalah. Teman-teman sekalian, itu terdapat ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, itu apa itu aplikasi mobile? Ini yang perlu kita ketahui dulu. Yang kemudian yang kedua, bagaimana tahapan pengembangannya? Dan yang ketiga, apa tantangan dan peluang yang dihadapi? Dalam rumusan masalah ini menjadi fokus pembahasan dalam makalah dan presentasi, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang konsep, proses, dan tantangan dalam dunia pengembangan aplikasi mobile. Definisi aplikasi mobile. Kemudian itu ada 3 juga teman-teman sekalian. Yang pertama, perangkat lunak untuk smartphone atau tablet. Kemudian yang kedua, itu diunduh melalui Play Store atau App Store. Kemudian yang ketiga, itu digunakan untuk komunikasi, hiburan, transportasi, dan lain-lain. Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang berjalan di smartphone atau tablet. Contoh nyata seperti WhatsApp, Gojek,
Shopee, IG juga, FB. Aplikasi ini sangat membantu aktivitas sehari-hari pengguna. Dalam aplikasi mobile itu terdapat ada 3 jenis. Yang pertama native aplikasi, dibuat khusus untuk Android atau iOS. Kemudian yang kedua web aplikasi berbasis browser. Kemudian yang ketiga hybrid aplikasi, kombinasi native dan web. Native aplikasi unggul dari sisi performa, tetapi hanya berjalan di satu sistem operasi. Web aplikasi lebih fleksibel atau lebih lentur, tapi butuh internet. Hybrid aplikasi ini populer karena bisa berjalan di banyak platform dengan satu kode. Nah, ini kalau menjadi unggul, yang mana paling unggul di antara ini, saya memilih hybrid aplikasi. Nah, teman-teman, kita boleh lihat di sini ada tahapan pengembangan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, desain UX, kemudian ada coding, kemudian ada pengujian, kemudian ada peluncuran dan pemeliharaan. Tentu tahapan-tahapan inilah sangat penting sekalian, karena inilah proses pengembangan aplikasi mobile. Dimulai dari analisis masalah, dilanjutkan dengan desain, dilanjutkan dengan antarmuka, dilanjutkan dengan pengkodean dan pengujian. Setelah dirilis, aplikasi masih butuh pemeliharaan rutin agar tetap stabil dan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, adapun di sini teman-teman sekalian, adapun tantangan itu ada 4 tantangan. Kita lihat bahwa persaingan pasar ketat, kemudian yang kedua keamanan dan privasi itu belum terpenuhi sekali, dan kemudian yang ketiga variasi perangkat dan OS, dan yang keempat ekspektasi pengguna meningkat. Nah, dari 4 poin inilah teman-teman harus bagaimana kemudian kita menyelesaikan. Dalam tata besar adalah keamanan data pengguna, karena kebocoran data bisa berdampak serius. Selain itu, persaingan pasar membuat perkembangan harus berinovasi terus-menerus. Tentu di tantangan ini butuh proses belajar yang lebih giat guna untuk bagaimana kemudian yang paling penting, yaitu ada di poin kedua, bagaimana keamanan dan privasi data. Kemudian dilanjutkan ke peluang dan tren teman-teman sekalian. Nah, di sini peluang dan tren itu ada artificial intelligence atau AI, kemudian yang kedua Internet of Things (IoT), kemudian yang ketiga ada augmented reality (AR) dan virtual reality atau VR, aplikasi pendidikan dan kesehatan. Dengan tren teknologi baru, aplikasi mobile punya peluang besar untuk perkembangan, contohnya aplikasi kesehatan yang booming pasca pandemi, serta AR atau VR yang melalui dipakai di pendidikan dan hiburan. Baik teman-teman, yang menjadi kesimpulan itu ada 3 poin. Aplikasi mobile penting di era digital. Kemudian yang kedua, pengembangan butuh perencanaan yang matang. Kemudian yang ketiga, tren AI, IoT,
AR, VR membuka peluang. Tentu, aplikasi mobile bukan sekedar membuat aplikasi, tetapi juga memahami kebutuhan pengguna dan tren teknologi aplikasi agar bisa bertahan di tengah persaingan. Dan kemudian yang terakhir ada saran teman-teman sekalian. Dan kemudian yang pertama itu ada ikuti perkembangan teknologi, yang kemudian yang kedua ada jaga keamanan dan data pengguna, kemudian yang ketiga utamakan keamanan pengguna, dan kemudian yang terakhir itu ada inovasi berkelanjutan. Pengembangan disarankan untuk fokus pada user experience dan keamanan data, karena dua hal ini kunci agar aplikasi dipercayai dan dipakai dalam jangka panjang. Mungkin inilah yang bisa saya presentasikan teman-teman sekalian. Tentu saya mengutip kata-kata terakhir bahwa kita sebagai manusia harus menggiring teknologi, jangan teknologi yang menggiring kita. Mungkin itulah yang bisa saya presentasikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.